Novel fiksi bela diri dokter tanpa tanding Ye Kui. Cerita silat episode yang ke-3118 dan 3119. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Markis Ziyi menatap jam langit dan bumi di kehampaan, alisnya berkerut, sedikit keraguan melintas di matanya. Lonceng langit dan bumi baru saja muncul sekali beberapa bulan yang lalu, dan sekarang muncul lagi, yang membuatnya merasa sedikit tidak biasa. Saudaraku, mengapa lonceng langit dan bumi muncul lagi? Apa yang terjadi? Pendeta Tao muda itu juga penuh kebingungan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Markis Ziyi tidak langsung menjawab, tetapi menatap dalam ke arah bayangan lonceng besar itu. Pada saat ini, 3 karakter emas besar tiba-tiba muncul di jam. Peringkat bukti kebenaran. Kemudian, muncul sebaris teks di sebelahnya yang menjelaskan. Daftar ini hanya berisi mereka yang paling mungkin mencapai pencerahan dan menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan. Melihat hal ini, pendeta muda Tao itu tertawa dan berkata, siapa yang paling mungkin menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan? Kakak, Anda pasti akan masuk dalam daftar orang-orang yang dapat mencapai pencerahan. Markis berjubah ungu tampak tenang dan berkata dengan tenang, kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu, jadi jangan membuat penilaian yang terburu-buru. Pendeta Tao muda itu berkata dengan nada tidak setuju. Saudaraku, kamu adalah seorang kaisar semu, dan kamu hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang kaisar. Jika kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar, siapa lagi yang memenuhi syarat? Markis Ziyi tidak menjawab, tetapi ada cahaya keemasan bersinar di matanya dan sedikit antisipasi di hatinya. Meski di permukaan dia tampak acuh tak acuh, jauh di dalam hatinya, tidakkah dia rindu mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar? Bagaimanapun, ini adalah alam yang diimpikan semua pendeta. Begitu seseorang menjadi kaisar, ia dapat mendominasi seluruh era dan memandang rendah semua pahlawan lainnya. Pada saat ini, lonceng langit dan bumi bergetar pelan, lalu cahaya keemasan sepanjang 1000 kaki dilepaskan dari lonceng tersebut. Pendeta Tao muda itu membelalakkan matanya dan berkata dengan gembira, saudaraku, lihat. Nama itu keluar. Tatapan mata Markis berjubah ungu juga tertuju pada Zong, dan dia berpikir, aku ingin tahu siapa saja yang akan masuk dalam daftar pencapaian ini. Gurun Barat, Kuil Leiyin Agung. Di gerbang kuil, biksu suci Gunung Lingshan yang mengenakan jubah, menatap lonceng langit dan bumi di angkasa, menyatukan kedua telapak tangannya, dan melantunkan mantra dengan suara rendah. Amitabha. Kemudian, secercah harapan melintas di matanya, dan dia berpikir dalam hati, orang yang paling mungkin menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan pasti punya tempat untukku. Tempat rahasia di suatu tempat di Zhongsu. Sang Bodhisattva naga berdiri berdampingan dengan sisa jiwa Kaisar Yin Yang, menatap lonceng langit dan bumi. Mata Bodhisattva Long penuh dengan antisipasi, dan dia berbisik, Ayah Baptis, apakah menurutmu namaku akan ada di daftar papan peringkat pencerahan? Jiwa sisa Kaisar Yin yang berkata dengan tenang. Kamu berbakat, dan dengan bimbingan ayahmu, tidak sulit bagimu untuk masuk dalam daftar. Mendengar ini, Bodhisattva Long menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya. Gunung Tianzong. Di depan istana kekaisaran. Putri Ningan, mengenakan jubah naga, berdiri dengan tenang di depan istana, menatap jam langit dan bumi di kehampaan. Ada sedikit kerumitan di matanya, dan dia berpikir dalam hati. Siapapun yang dapat mencapai pencerahan dan menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan pasti akan memiliki keabadian, tapi mengapa hatiku merasa sedikit gelisah? Gurun Timur. Sekte Pedang King Yun. Peri Bai Hua dan Yun Si berdiri di puncak gunung, menatap jam langit dan bumi di kehampaan. Wajah Ye Kui muncul di benak mereka. Saudari Bai Hua, apakah menurutmu suamiku bisa masuk dalam daftar itu? Tanya Yun Si. Peri Bai Hua berkata dengan yakin. Dia pasti ada dalam daftar. Saya juga berpikir dia pasti akan masuk dalam daftar. Yun Si berkata, guru juga seharusnya masuk dalam daftar, dan tetua agung juga punya kesempatan. Saudari Bai Hua, apakah menurutmu kita akan masuk dalam daftar? Tidak mungkin. Peri Bai Hua berkata, masih jauh perjalanan yang harus ditempuh sebelum kita bisa mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar. Pendek kata,
Saat ini di dunia kultivasi, kebanyakan orang tengah menatap jam langit dan bumi. Pada saat yang sama, Ye Kui dan kelompoknya berjalan keluar dari susunan teleportasi dunia bawah dan kembali ke Gunung Mingzu di kota Lingyin di Zhongsu. Ziyang Tianzun baru saja hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Kui dan kembali ke Sekte Pedang Qingyun ketika tiba-tiba, sebuah lonceng di kejauhan berbunyi di seluruh dunia. Suara lonceng itu bagaikan guntur, menggetarkan hati setiap orang dan membuat mereka tanpa sadar menengadah ke dalam kehampaan. Di atas langit, sebuah lonceng perunggu besar perlahan muncul. Badan lonceng itu sederhana dan berat, diukir dengan rune misterius, memancarkan suasana kuno dan agung. Lonceng langit dan bumi. Seru alis panjang, matanya penuh keterkejutan. Lin Daniao menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung. Bukankah jam langit dan bumi muncul beberapa bulan yang lalu? Mengapa muncul lagi sekarang? Mo Tianji sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Lonceng langit dan bumi telah muncul, jadi pasti ada beberapa peringkat yang diumumkan. Mungkinkah ada perubahan pada peringkat naga tersembunyi dan peringkat naga yang bangkit? Niu Dali berkata. Jika memang begitu, bukankah perubahannya terlalu cepat? Pada saat ini, 3 karakter emas besar tiba-tiba muncul di jam. Peringkat bukti kebenaran. Kemudian, sebaris kata-kata kecil muncul di sebelahnya, yang menjelaskan. Daftar ini hanya mencakup mereka yang paling mungkin menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan. Melihat kalimat itu, Ye Kui dan Ziyang Tianzun saling bertukar pandang, dan firasat buruk pun muncul dalam hati mereka berdua. Daftar yang terbaik. Alis panjang mengusap dagunya dan bergumam, apakah hal ini dapat diandalkan? Siapa yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam 300 tahun ke depan? Lin Daniao tersenyum dan berkata, kakak kedua, apakah menurutmu namaku akan ada dalam daftar? Alis panjang memutar matanya dan berkata, apakah menurutmu menjadi kaisar itu seperti membeli sayuran? Siapapun bisa masuk dalam daftar itu. Ye Kui mengabaikan ejekan mereka dan menatap jam langit dan bumi dengan tatapan serius, perasaan gelisah di hatinya menjadi semakin kuat. Kapan? Tiba-tiba, lonceng langit dan bumi bergetar pelan, cahaya keemasan pada lonceng itu berangsur-angsur mengembun dan berubah menjadi sederet karakter kecil, yang perlahan-lahan muncul di kehampaan. Nomor 10. Niu Dali, seorang tetua dari klan iblis. Awalnya dia adalah seekor banteng dewa 5 warna. Dia ahli dalam tinju Hercules dan memiliki bakat luar biasa. Dia diperkirakan akan menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan. Ketika mereka melihat nama Niu Dali, alis panjang dan yang lainnya semuanya tercengang. Apakah aku berhalusinasi? Lin Daniao menggosok matanya dengan kuat, lalu melirik jam langit dan bumi, lalu menatap dan berseru. Sial, saudara Dali, kamu ada dalam daftar. Sial, bahkan Dali bisa masuk daftar. Alis panjang juga terkejut, lalu menepuk bahu Niu Dali dan menyeringai, Dali, ini acara yang sangat membahagiakan, kamu harus mentraktir kami nanti. Niu Dali menggaruk kepalanya, tampak bingung, dan berkata dengan polos. Aku punya kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Bagaimana ini mungkin? Dia menatap Ye Kui dengan tatapan kosong dan bertanya, Guru, apakah ada yang salah dengan jam langit dan bumi ini? Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu? Ye Kui tidak menjawab, melainkan bertukar pandang dengan Ziyang Tianzun lagi, dan kegelisahan di hati mereka pun makin menjadi-jadi. Masuknya Niu Dali dalam daftar ini bukanlah pertanda baik. Ziyang Tianzun mengirim pesan kepada Ye Kui, katanya, meskipun Niu Dali memiliki bakat yang bagus, dia masih jauh dari menjadi seorang kaisar. Lonceng langit dan bumi telah memasukkannya ke dalam daftar kaisar, dan mungkin ada alasan lain untuk ini. Ye Kui mengangguk sambil mengerutkan kening. Sepertinya daftar pencapaian ini tidak sederhana. Pada saat yang sama, Pulau Penglai di Laut Cina Timur yang jauh. Ketika pendeta Tao muda itu melihat nama Niu Dali, dia langsung mensibir dan berkata dengan nada menghine. Niu Dali, apa-apaan ini? Seekor binatang buas layak masuk dalam daftar. Sungguh konyol, lonceng langit dan bumi itu misterius dan tidak akan pernah muncul tanpa tujuan. Pasti ada alasan mengapa Niu Dali bisa masuk dalam daftar itu. Markis Ziyi berkata di sini, lalu mengganti topik pembicaraan. Berbicara tentang banteng ilahi 5 warna, mungkinkah dia?
Siapa? Tanya Taois muda itu. Markis Ziyi berkata, ketika kau berada di dunia bawah, ada seorang pria kekar di belakang anak kecil yang berurusan denganmu. Dia adalah inkarnasi dari banteng Dewa Lima Warna. Apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar dalam waktu 300 tahun? Pendeta Tao muda itu berkata dengan nada tidak setuju, saudaraku, kau terlalu meremehkan orang itu. Menurutku lonceng langit dan bumi ini tidak lebih dari itu. Markis Ziyi tidak menjawab, tetapi terus menatap lonceng langit dan bumi. Ding! Bel berbunyi lagi. Lonceng langit dan bumi bergetar pelan, lalu cahaya keemasan kembali mengembun, menampakkan nama kedua. Tempat ke-9. Ratu 10.000 monster, dari klan Rubah Langit berekor 9, wanita tercantik di klan monster, ahli dalam teknik pesona, dan diharapkan menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan. Wanita tercantik di klan monster. Sedikit panas melintas di mata Taois muda itu, dia menoleh ke Markis Ziyi dan berkata, kakak, bisakah kau membawaku ke klan monster nanti? Aku ingin bertemu Ratu 10.000 monster. Markis Ziyi meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada serius, beberapa orang bukanlah seseorang yang bisa kau idamkan, sebaiknya kau tidak punya ide tentangnya. Taois muda itu melengkungkan bibirnya, tidak setuju dalam hatinya, dan bergumam pada dirinya sendiri, lupakan tentang membawaku. Setelah aku menerobos alam kuasi kaisar, aku akan pergi ke klan monster sendirian dan membiarkan Ratu 10.000 monster menikmati dirinya di bawah selangkanganku. Di sisi lain, di kaki Gunung Mutiara, ketika Niu Dali melihat nama rubah putih kecil itu, dia langsung bersemangat dan berkata kepada Ye Kui dengan penuh semangat. Tuan, apakah Anda melihat bahwa raja ada dalam daftar? Namun, Ye Kui sama sekali tidak tampak bersemangat, tetapi malah mengerutkan kening. Niu Dali dan Little White Fox muncul satu demi satu di daftar itu, membuatnya makin merasa gelisah. Dia samar-samar merasa bahwa tampaknya ada beberapa konspirasi tak dikenal yang tersembunyi di balik daftar sertifikasi ini. Ziyang Tianzun juga menyadari emosi Ye Kui, dan berkata dalam transmisi suara. Jangan khawatir, kita berada di dalam terang, dan kita tidak takut pada roh-roh jahat yang bersembunyi dalam kegelapan. Ya, Ye Kui mengangguk, matanya masih tertuju pada jam langit dan bumi, berpikir dalam hati. Nama siapa yang akan muncul selanjutnya? Ding! Lonceng mulai berbunyi. Kali ini, nama yang familiar muncul di jam. Tempat ke-8. Yun Si, gadis suci dari Sekte Pedang King Yun. Dia ahli dalam ilmu pedang dan memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar dalam 300 tahun ke depan. Peri Yun Si ada dalam daftar. Seru Lin dan Yao, matanya penuh dengan keterkejutan. Zenren alis panjang juga terkejut dan bergumam, meskipun Peri Yun Si memiliki bakat yang bagus, dia masih jauh dari menjadi seorang kaisar, kan? Apakah ada yang salah dengan jam langit dan bumi? Niu Dali menggaruk kepalanya dan berkata dengan polos, Peri Yun Si adalah orang suci dari Sekte Pedang King Yun. Dia pasti memiliki bakat yang bagus. Terlebih lagi, masih ada 300 tahun lagi. Dia mungkin bisa menjadi seorang kaisar. Ye Kui mengerutkan kening, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Sekte Pedang King Yun. Ketika Yun Si melihat namanya di daftar, dia berkata dengan gembira, Saudari Baihua, aku ada di daftar, aku ada di daftar. Namun, Peri Baihua tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat yang sama, Pulau Penglai di Laut Cina Timur. Ketika pendeta Tao muda itu melihat nama Yun Si, secercah rasa panas tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berkata dengan gembira. Saudaraku, aku kenal Yun Si ini. Dia bukan hanya orang suci dari Sekte Pedang King Yun, tetapi juga Putri Yun San, pemimpin Sekte Pedang King Yun saat ini. Dia juga salah satu peri teratas dalam daftar peri surgawi. Dikatakan bahwa dia sangat cantik. Pendeta Tao muda itu melanjutkan. Saudaraku, aku menyukai Yun Si. Bisakah kamu membawaku ke Dong Huang dan melamar Sekte Pedang King Yun? Kami adalah pasangan yang cocok. Selama Yun Si dan aku menikah, Sekte Ziwei dan Sekte Pedang King Yun akan memiliki hubungan aliansi, yang juga akan sangat bermanfaat bagi Sekte Ziwei kita. Mata Markis berjubah ungu berkedip, dan dia tampak tergoda. Dia merenung sejenak dan berkata perlahan.
Masalah ini memerlukan pertimbangan jangka panjang. Bagaimanapun juga, Yun Si adalah gadis suci dari Sekte Pedang King Yun, dan lamaran pernikahan tidak dapat dilakukan dengan gegabah. Mendengar ini, pendeta muda Tao itu diam-diam gembira. Selama kakak setuju, ini akan menjadi kemungkinan. Setelah dia selesai berbicara, lonceng langit dan bumi memancarkan cahaya lagi, dan nama keempat muncul. Tempat ketujuh, Yun San, pemimpin Sekte Pedang King Yun saat ini. Dia ahli dalam ilmu pedang dan diperkirakan akan menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan. Ketika pendeta Tao muda itu melihat nama Yun San, dia berkata dengan gembira, "Saudaraku, apakah kamu melihat bahwa ayah mertuaku ada dalam daftar?" Markis berjubah ungu terdiam dan berkata, "Dia belum menikahkan putrinya denganmu." Pendeta Tao muda itu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini masalah waktu?" Ding! Suara lonceng bergema di seluruh langit dan bumi. Nama lain muncul. Tempat ke-6. Mo Tianji, murid peramal dewa, pandai mewujudkan kata-katanya, dan dia akan memiliki harapan untuk menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan. Kemudian, sebelum lonceng berhenti berbunyi, nama-nama orang dalam daftar muncul. Tempat ke-5. Lin Daniao, keturunan keluarga dokter hewan, pandai mengebiri, dan dia akan memiliki harapan untuk menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan. Kemudian, nama lain muncul. Nomor 4. Alis panjang, yang memiliki badan tahu bawaan dan dikenal sebagai peramal. Ia diperkirakan akan menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan. Melihat nama-nama ini, pemuda tahu itu mengerutkan kening, dengan kebingungan di wajahnya. "Saudaraku, Anda adalah seorang kaisar semu, mengapa nama Anda belum ada dalam daftar?" Markis Ziyi berkata, "Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa kultivasi orang-orang yang ada dalam daftar tidak tercatat? Apakah mereka semua adalah kaisar semu?" Tanya Tao muda itu dengan heran. "Tidak mungkin." Markis Ziyi berkata, "Menurutku, lonceng langit dan bumi harus diberi peringkat berdasarkan potensi pribadi." Pendeta Tao muda itu menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, dengan potensi dan alammu, kau pasti berada di 3 besar, bahkan mungkin yang teratas dalam daftar." Markis Ziyi tidak menjawab, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan harapan di matanya. Pada saat yang sama, di kaki Gunung Mutiara, Lin Daniao, alis panjang, Mo Tianji dan yang lainnya melihat nama mereka muncul di daftar satu demi satu. Mereka sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi malah merasa gelisah. Alis panjang mendekati Ye Kui dan berbisik, "Kutu kupret kecil, apakah kau menyadari bahwa semua orang di daftar itu adalah orang-orang di sekitarmu?" Lin Daniao juga mengerutkan kening. "Ya, bos, bukankah ini terlalu kebetulan?" Mo Tianji berkata dengan suara yang dalam. "Masalah ini mungkin tidak sederhana. Menurut pendapatku, lonceng langit dan bumi telah menempatkan kita semua dalam daftar pada saat yang sama. Pasti ada makna yang dalam di baliknya." Niu Dali menggaruk kepalanya dan berkata dengan naif, "Mungkinkah kita berbakat, dan lonceng langit dan bumi berpikir kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar?" Ye Kui menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya dan berkata, "Tidak sesederhana itu. Aku selalu merasa bahwa ada konspirasi besar di balik daftar pencapaian ini. Sebuah konspirasi yang sengaja menargetkan kita." Bersambung.